Gadis itu baru saja menguras harta kekayaan dari perbendaharaan istana, tapi tubuhnya tiba-tiba merasa lemas dan tak bertenaga. Lalu ia pun berbaring dan tidur sejenak. Tak disangka, saat suaminya pulang ke rumah, melihat tumpukan harta karun di lantai, wajahnya langsung berubah pucat. Karena dalam setengah jam lagi, petugas penyegelan yang dikirim oleh Kaisar akan tiba. Saat itu di dalam istana, Kaisar baru saja menemukan bahwa harta perbendaharaan telah dicuri. Dia segera memerintahkan jenderal untuk menyegel kediaman sang duks. Melihat petugas penyegelan datang lebih cepat, suami itu sangat cemas, meminta gadis itu untuk segera membereskan semua barang. Namun gadis itu terlihat tenang, tidak tampak panik sama sekali. Ternyata dia adalah seorang dokter wanita dari abad ke-21. Saat berwisata, ia datang ke kampung halaman suaminya. Ia mengetahui bahwa setelah menikah, suaminya mendapatkan hukuman yang sangat berat. Ia sangat marah karena ketidakadilan yang diterima suaminya. Tiba-tiba terjadi gempa bumi. Ketika gadis itu bersiap melarikan diri, ia malah tertimpa gambar suaminya. Saat ia terbangun kembali, ia terkejut karena mendapati dirinya mengenakan pakaian pengantin merah dan berada di dalam kamar pengantin kuno. Ingatan tentang pemilik tubuh sebelumnya tiba-tiba muncul. Dia baru sadar bahwa dirinya telah melintasi waktu. Segera ia pergi menemui suaminya, memperingatkannya agar berhati-hati terhadap orang yang ingin menjebaknya. Lalu ia mengambil bantal dari kereta pengantin, mengikatkan bantal tersebut di punggung suaminya, mengatakan itu akan membantunya melalui masa sulit. Meskipun suami itu bingung, namun ia memutuskan untuk mempercayainya. Melihat punggung suaminya yang pergi, gadis itu memutuskan untuk tidak tinggal diam, karena besok mereka akan disegel dan diusir keluar kota. Ia harus segera bertindak. Lalu ia bergegas masuk ke kamar tempat ia menyimpan barang-barang pernikahan, memikirkan betapa baiknya jika ia punya tempat untuk menyimpan barang-barang itu. Saat itu juga, ia tiba-tiba dipindahkan ke klinik kecil di zaman modern. Dengan terkejut, ia menyadari bahwa ia benar-benar bisa melintasi waktu. Kegembiraan di hatinya tidak bisa digambarkan. Segera ia menyimpan semua barang pernikahannya ke dalam ruang penyimpanan. Saat itu suaminya dibantu pelayan masuk ke dalam kamar. Gadis itu buru-buru meminta pelayan untuk menempatkannya di tempat tidur. Suami itu mengambil bantal dari belakang, mengucapkan terima kasih atas peringatannya. Dia berkata hanya sedikit terluka. Suami itu tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada gadis itu, bagaimana dia tahu jika dirinya akan dijebak hari ini. Gadis itu dengan santai menjawab bahwa ia bermimpi, dan dalam mimpinya ia melihat bahwa besok kediaman sang duks akan disegel dan diusir. Suami itu merasa cemas mendengar hal itu. Ia berkata jika itu benar, ia akan menceraikan gadis itu, agar tidak terbawa masalah. Namun gadis itu dengan tegas mengatakan, karena ia telah menikah dengannya, ia akan menghadapi kesulitan bersama. Ia tidak ingin melihat pelayan di kediaman itu terkena dampak. Lalu ia mencari kontrak kerja mereka dan uang perak, meminta mereka pulang dan bersembunyi sementara. Suami itu juga menyarankan saudara-saudaranya untuk pulang ke rumah orang tua mereka. Namun setiap orang menolak untuk pergi, dan bersikeras ingin bersama-sama menghadapi masalah keluarga duks. Sementara itu, gadis itu sudah menyimpan semua emas dan perak ke dalam ruangannya. Melihat suaminya yang cemas, takut mereka akan menderita di perjalanan pembuangan, gadis itu menghiburnya dan berkata tidak perlu khawatir. Ia melambaikan tangannya. Semua harta benda itu muncul di depan suaminya.